Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian semua tentang binatang halal dalam pandangan agama Islam. Langsung saja, binatang halal, bahwasanya orang beriman senantiasa makan dari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makan daging dari binatang yang disembelih secara benar menurut Islam. Di samping itu, ada makanan halal dikonsumsi tanpa harus disembelih. Contohnya apa? Seperti ikan, cumi-cumi, dan belalang. Jadi ketiga ini, ikan, cumi-cumi, dan belalang itu halal dikonsumsi tanpa harus kalian sembelih terlebih dahulu. Nah, usahakan cek dulu ya sebelum kalian mengkonsumsi atau makan makanan. Perlu diketahui bahwa apabila ingin mengkonsumsi daging binatang, kita harus mengetahui kehalalannya terlebih dahulu. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW tentang binatang apa saja yang halal dimakan manusia. Untuk mengetahui tentang jenis dan contoh binatang halal, hikmah dan manfaat makan daging binatang halal. Jadi anak-anak sekalian, Pak Guru akan jelaskan jenis-jenis binatang yang halal. Yang pertama adalah jenis binatang yang halal yang hidup di darat, ya. Jadi semua jenis binatang yang halal yang dipandang baik oleh syariat dan hidup di darat boleh dimakan, seperti unta, lembu, ayam, angsa, burung merpati, sapi, kambing, domba, kerbau, kelinci, dan rusa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, hewan ternak dihalalkan bagimu. Kemudian yang kedua adalah jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air berupa ikan atau yang lainnya adalah halal dimakan, ya. Baik mati atau bangkai ketika ikan itu mati tidak karena disembelih, atau karena matinya dipancing, atau mati karena dengan sendirinya, maupun sebab-sebab yang lain, maka itu semua adalah halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Al-Maidah ayat 96. Hadis Nabi, dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut yang artinya laut itu suci. Nah, laut itu suci, airnya lagi halal bangkainya. Hadis riwayat Malik dari Abu Hurairah, nomor hadis 37. Anak-anakku sekalian, berdasarkan firman Allah dan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air, terutama laut, adalah halal untuk dimakan, ya. Adapun binatang yang hidup di dua tempat, dua alam, yaitu bisa hidup di darat dan bisa hidup di air atau di laut, adalah hukumnya haram untuk dimakan. Contohnya apa? Ada buaya, ada katak. Nah, buaya ini kan dia bisa hidup di dalam air, tapi ketika dia keluar di dalam air atau hidup di darat juga bisa. Katak juga seperti itu. Nah, semua jenis hewan yang ini hanya saya beri dua contoh, tidak menutup kemungkinan ada juga hewan di luar sana yang hidup di dua alam, maka dihukumi yaitu haram, ya. Anak-anak sekalian, firman Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air, terutama air laut, adalah halal untuk dimakan, ya. Dipahami di sini. Semua air laut itu suci dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Seperti paus, boleh untuk dimakan. Hewan-hewan
atau ikan-ikan besar lainnya boleh untuk dimakan, halal. Adapun binatang yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di laut atau di air, adalah haram untuk dimakan, ya, seperti tadi buaya dan katak. Ya. Jadi anakku sekalian, silahkan kalian amati hewan apa saja yang bisa hidup di dua alam selain buaya dan katak, ya. Maka ketika kalian menemukan ada hewan yang bisa hidup di dua alam, maka itu dihukumi menurut syariat Islam, hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah jenis binatang yang hidup di darat dan halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Nah, kalau tadi adalah yang keterangan sebelumnya, hewan yang hidup di air dan bangkainya halal. Nah, kalau sekarang jenis binatang yang hidup di darat dan halal bangkainya, ya, atau halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai. Nah, penasaran bukan? Yuk kita simak bersama. Jenis binatang yang dimaksud adalah belalang. Nah, belalang, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, nomor hadis 3209. Anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.